Berhenti. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka mendongak dan melihat seorang pemuda berjalan perlahan ke arah mereka. Melihat pemuda ini, kerumunan itu langsung gempar saat mereka semua mulai berbicara bersamaan. Siapa orang ini? Apakah menurutmu dia tampak asing? Apa, kau bahkan tidak tahu siapa orang ini? Bagaimana kau melakukannya? Siapa dia? Siapa sebenarnya orang ini? Wu Chen, apakah kau tahu siapa dia sekarang? Apa, dia Wu Chen? Ya, dia Wu Chen, pemuda yang menyebabkan keributan besar di kota Siji. Banyak orang yang hadir telah mendengar nama Wu Chen yang hebat, tetapi mereka belum pernah melihatnya secara langsung sebelumnya. Sekarang setelah mereka akhirnya melihatnya, setiap orang dari mereka menatapnya dengan mata heran, dipenuhi rasa ingin tahu. Itu dia masih hidup. Qian Tang, Feng Ke dan yang lainnya semua mengepalkan tangan mereka. Meskipun mereka sudah menduga bahwa kemungkinan besar Wu Chen masih hidup dan kunci itu pada dasarnya ada di tangannya, baru kemudian mereka akhirnya memastikannya setelah melihat orang ini muncul dengan mata kepala mereka sendiri. Awalnya, menurut pikiran mereka, begitu Wu Chen muncul, mereka harus segera menghentikannya dan mengambil kembali kuncinya. Namun sekarang, mereka tidak berani bertindak gegabah, karena ada ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati di sini, mereka tidak berani melawannya. Namun, meskipun mereka tidak berani bertarung dengan Meng Gang sekarang, pasti akan ada pertarungan di antara mereka berdua. Ketika keduanya terluka parah, mereka akan mengambil tindakan dan merawat dua lainnya pada saat yang sama. Kamu Wu Chen. Meng Gang melihat ke atas dan ke bawah ke arah Wu Chen. Kultivasi orang ini tampak sangat lemah. Dengan kultivasi Empyrean pertama tahap bela diri sejati saja, dia benar-benar berani merebut kunci dengan kekuatan seperti ini. Ahli di Empyrean keempat tahap bela diri sejati. Wu Chen juga sedikit terkejut ketika dia melihat Meng Gang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dapat melihat ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati di sini. Tampan, kamu akhirnya di sini. Melihat Wu Chen, Milan sangat gembira. Pada saat yang sama, beban berat di hatinya juga telah turun. Mereka tidak dapat melihat Wu Chen selama ini sehingga mereka sangat khawatir di hati mereka. Mereka takut sesuatu mungkin telah terjadi padanya, tetapi sekarang setelah mereka melihat bahwa Wu Chen aman dan sehat, kekhawatiran di hati mereka menghilang bersama angin. Wu Chen mengangguk sedikit dan berjalan menuju pangeran kelima. Melihat luka-luka di tubuhnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan pelet dari cincin penyimpanan. Pangeran kelima, makanlah dia. Pangeran kelima tidak menolak, dia langsung mengambil pil itu dan memakannya. Terima kasih, Wu Chen. Wu Chen adalah seorang penyuling pil, keahliannya dalam penyulingan pil dan meramu obat telah mencapai kesempurnaan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mengaguminya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap yang lain. Meskipun beberapa dari mereka terluka, mereka seharusnya baik-baik saja. Nak, aku bertanya padamu. Meng Gang sangat marah, bocah nakal ini bahkan tidak menatapnya, dan benar-benar mengabaikan keberadaannya. Apa yang kau tanyakan? Wu Chen menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Meng Gang sangat marah, bocah nakal ini, telah bertindak berlebihan, dan tidak memasukkan kata-katanya ke dalam hati. Baginya, ini adalah penghinaan yang tak terbayangkan. Melihat Meng Gang marah, orang-orang di sekitarnya semua tanpa sadar mundur, menjauh darinya. Ahli di Empyrean keempat dari True Martial Stacks Fury, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Tubuh Meng Gang bergetar, dan tiannya melonjak, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Seperti gelombang pasang, aura itu menyapu ke arah Wu Chen. Wu Chen diam-diam terkejut, ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi berat. Meng Gang ini adalah ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dan sejak dia terlahir kembali, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti itu secara langsung. Ahli semacam ini, tidak perlu dikatakan lagi, pasti lebih kuat dari Wang Yilun, Pang Tong, Ye Kai dan yang lainnya. Teknik tubuh emas abadi. Kekuatan di dalam tubuhnya melonjak, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak keluar seperti gelombang, menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan itu cemerlang dan sangat menyilaukan, bahkan menghalangi aura Meng Gang di luar, dan tidak memengaruhinya dengan cara apapun.
Kamu cukup mampu. Menggang menjadi sedikit lebih serius. Bocah ini dapat menahan auranya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki beberapa keterampilan, karena dia adalah seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Bahkan jika kakinya menindas, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Serahkan kuncinya. Kau menginginkan kuncinya. Wu Chen tersenyum tipis, dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka awalnya mendengar dari Qian Tang, Feng Ke, bahwa kunci itu mungkin telah jatuh ke tangan Wu Chen, dan mereka setengah percaya dan setengah meragukannya. Sekarang, mereka akhirnya memastikan bahwa Wu Chen adalah orang yang mencuri kunci itu. Mu Yuxue, Milan, Pangeran Kelima dan yang lainnya saling memandang. Secara logika, mereka seharusnya senang karena Wu Chen memperoleh kuncinya, tetapi, mereka tidak dapat melakukannya sekarang. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran, karena meskipun kuncinya bagus, tetapi kekuatan Wu Chen tidak cukup kuat, dan tidak dapat melindungi kuncinya secara efektif. Sebelumnya, kunci kuil surga dan kuil kuning awalnya diperoleh oleh Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, tetapi ketika mereka tiba, mereka bertemu dengan dua ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati dan diberi pelajaran yang kejam. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerahkan kuncinya tanpa daya. Di tempat seperti ini, jika mereka ingin melindungi kuncinya, dan tidak direnggut, kekuatan mereka setidaknya harus memiliki Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Kau sedang mencari kematian. Mata Menggang dipenuhi dengan niat membunuh. Bocah ini benar-benar berani tidak mematuhi perintahnya dan menolak untuk menyerahkan kuncinya. Jika memang begitu, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Melihat konflik sengit antara keduanya dan tanda-tanda samar pertarungan yang berapi-api, Feng Ke dan yang lainnya juga sangat gembira. Inilah efek yang mereka inginkan. Kenyataannya, ada banyak orang yang berpikiran sama dengan mereka. Memang benar, Menggang sangat kuat, mereka bukan tandingannya, tetapi jika dia bertarung dengan Wu Chen, kekuatan mereka pasti akan berkurang, dan pada saat itu, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci ini. Mundurlah sedikit, lindungi diri kalian. Wu Chen diam-diam memberitahu Mu Yuxue dan yang lainnya. Melihat Menggang, Mu Yuxue dan yang lainnya sangat khawatir, mereka bertanya, Wu Chen, kamu? Wu Chen menatap mereka dengan lega, dan berkata, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Siapa dia? Dewa pil tertinggi, musuh macam apa yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati tidak cukup untuk ditakutinya. Baiklah, berhati-hatilah. Nak, terima pukulanku dulu. Menggang berteriak, memegang tinjunya, dia meninju dengan ganas. Kekuatan yang sangat dahsyat meledak dalam sekejap itu, seperti peri air yang mekar, menyebar ke segala arah secara terus-menerus. Tinju yang mengerikan itu mampu menghancurkan segalanya di dunia. Dengan satu pukulan, ruang hancur. Kekuatan yang mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, kekuatan Menggang tidak diragukan lagi ditunjukkan. Ekspresi Wu Chen menjadi serius. Menggang ini adalah seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, bagaimanapun juga, dan kekuatannya pasti sangat kuat. Meskipun dia tidak takut, dia tetap harus memperlakukannya dengan serius. Tinju Phoenix Emas. Wu Chen berteriak, dan segera melepaskan tinju Phoenix Emas. Teknik tubuh emas abadi dan formula Phoenix api di tubuhnya diaktifkan pada saat yang sama, dan gelombang demi gelombang energi yang kuat meledak keluar, menyatu ke dalam tinjunya. Dalam sekejap itu, tinju Wu Chen tampak terbakar, meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Berkat efek ganda dari teknik tubuh emas abadi dan formula Phoenix api, teknik itu membuat yang lain tampak seperti bola api emas, membakar dan memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Fluktuasi ini sangat mengerikan, dengan satu serangan, semuanya hancur. Melihat Menggang, Wu Chen mengeluarkan raungan keras, dan segera melancarkan pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu mengalir keluar seperti banjir besar, mengguncang langit dan bumi. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan di udara, dan gelombang energi yang kuat dengan cepat berkumpul dan meledak keluar. Kilatan cahaya muncul di tempat kedua tinju itu bertabrakan, dan itu menusuk mata seperti kilat. Beberapa saat kemudian,
Energi itu tidak dapat ditekan lagi dan meledak sepenuhnya. Kekuatan yang mengerikan meledak dalam sekejap seperti badai yang dahsyat, menelan semua yang ada di jalannya. Bang! Bam! Baik Wu Chen maupun Meng Gang dipaksa mundur, sementara yang lain di sekitar mereka juga mundur. Kekuatan keduanya sangat mengerikan, dan bahkan riak energi itu cukup untuk membuat mereka mengerahkan seluruh tenaga. Mundur beberapa langkah, Meng Gang menghentikan langkahnya. Ekspresinya menjadi gelap, dia sebelumnya mendengar dari orang-orang ini bahwa bocah ini pernah membunuh Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi dia tidak percaya ini pada awalnya, karena kultivasi sejati bocah ini hanya Empirean pertama dari tahap bela diri sejati, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Namun, baru saja, dia bertukar tinju dengan bocah ini. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tinju bocah ini sangat kuat, dan kekuatannya juga sangat kuat, jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki Empirean pertama dari tahap bela diri sejati. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa bocah ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di sisi lain, Wu Chen terus mundur, mengambil lebih dari 10 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Ketika dia bertukar tinju dengan Meng Gang, darah di tubuhnya bergetar sangat hebat, dan jika bukan karena dia yang menekannya, mereka pasti sudah keluar dari tubuhnya sekarang. Seperti yang diharapkan dari ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati. Sambil menggoyangkan lengannya, Wu Chen mengeluarkan Qigong yang mengamuk yang telah menggerogoti tubuhnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di mata Wu Chen, tetapi sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang, kekuatan Meng Gang. Bahkan jika itu selama tahap akhir kompetisi multi kerajaan, dia masih akan bisa mendapatkan hasil yang sangat bagus. Jika dia bisa menang, maka, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak membuat kemajuan apapun dalam 3 bulan ke depan, dia masih akan bisa mendapatkan hasil yang bagus, dan bisa memasuki 10 sekte besar. Pisau pembunuh naga. Tubuh Wu Chen bergetar, semburan cahaya keemasan terang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bilah panjang, melayang di atas kepalanya. Bermutu tinggi. Melihat pisau pembunuh naga di atas kepala Wu Chen, banyak orang mulai meneteskan air liur. Mereka ingin bergerak dan merebutnya, ini bermutu tinggi, kekuatannya luar biasa kuat. Jika mereka bisa mendapatkannya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Jika mereka bertarung dengan Wu Chen untuk mendapatkan bermutu tinggi, bahkan jika mereka memiliki nyali 10 kali lipat, mereka tidak akan berani. Seberapa kuat Wu Chen, bahkan ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, bukanlah lawannya, apalagi mereka. Seni memotong Suan Yuan. Wu Chen terbang ke udara, meraih pisau pembunuh naga dan menebasnya. Kibilah yang kuat meledak, menyebabkan angin dan awan berkumpul dan semua makhluk hidup bergetar, menghancurkan segalanya. Es bermutu tinggi. Di sisi lain, mata Meng Gang terfokus. Melihat es bermutu tinggi, tidak ada yang istimewa tentangnya. Ketika kekuatan seseorang mencapai level mereka, mereka akan diberi es bermutu tinggi sebagai harta pertahanan. Tahap bela diri sejati, hanya mereka yang melakukannya dengan sangat buruk yang tidak akan memiliki es bermutu tinggi. Jadi bagaimana jika kamu seorang es bermutu tinggi? Aku akan membiarkanmu melihat teknik bela diri tingkat bumi tingkat lanjut wilayah emas hitam milikku. Ketika 3 kata, wilayah emas hitam, keluar, wajah semua orang yang hadir berubah drastis. Wilayah emas hitam, adalah salah satu wilayah terkuat di seluruh wilayah timur mendalam dan kekuatannya sangat kuat. Di dalam wilayah emas hitam, hanya kekaisaran besar saja yang berjumlah 3, yang jauh melampaui keberadaan seperti wilayah Hengling. Pangeran kelima dan yang lainnya juga menghirup udara dingin. Mereka tidak pernah mengira bahwa Meng Gang sebenarnya adalah seseorang dari wilayah emas hitam. Dikatakan bahwa di wilayah emas hitam, hanya jumlah jenius muda yang memasuki alam rahasia bulan mendalam berjumlah jutaan. Dalam setiap sesi kompetisi multi kerajaan, akan ada 20 hingga 30 orang yang dipilih oleh 10 sekte besar dan diterima sebagai murid sekte. Setelah setiap kompetisi multi kerajaan, sekte super tersebut atau lainnya akan memberikan sejumlah besar hadiah kepada wilayah emas hitam, membuat kekuatan wilayah ini bahkan lebih tangguh daripada yang dapat dibayangkan oleh wilayah kecil seperti wilayah Hengling. Royal Sky Slash.
Menggang berteriak saat energi dahsyat meledak dari tubuhnya dan melonjak ke langit, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Hancur, ki spiritual universal melonjak seperti minyak mendidih dalam wajan, dengan gila-gilaan bergegas ke arahnya. Itu diserap oleh Menggang dan dituangkan ke dalam tubuhnya, menggunakan ini untuk menyalakan kekuatan Emperor Sky Slash. Hiss! Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar terlalu hebat. Itu telah jauh melampaui imajinasi mereka dan bukan eksistensi yang dapat mereka lawan. Gerakan ini, bahkan Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Hanya dari melihat auranya, Sky Emperor Slash ini tampak sangat tirani, mungkin bahkan dalam teknik bela diri tingkat bumi lanjutan, itu adalah eksistensi yang termasuk dalam level apikal, itu sangat menakutkan. Harus dikatakan bahwa kekuatan ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati sangat menakutkan. Mereka jelas tidak mudah dihadapi. Anak nakal, putus asa, tolong. Royal Sky Slash. Menggang meraung. Kekuatan dari tubuhnya melonjak, dan aura yang sangat kuat meledak keluar, diikuti oleh kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Tebasan surgawi Huang melesat keluar dengan ganas, menghantam ke arah Wu Chen. Bam! Begitu tebasan surgawi agung lahir, udara di sekitarnya meledak. Gelombang fluktuasi energi yang mengerikan menyapu seperti gelombang yang mengamuk, mengguncang dunia. Semua orang memucat karena terkejut. Ketakutan memenuhi mata mereka. Kekuatan tebasan langit kerajaan ini agak terlalu menakutkan. Pedang Wu Chen, di bawah tebasan langit kaisar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Di bawah kekuatan tebasan langit kaisar, seni memotong suanyuannya hanya mampu bertahan sesaat sebelum hancur, tidak mampu menahannya sama sekali. Melihat itu, Menggang tertawa terbahak-bahak. Dia adalah seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dan sekarang dia menggunakan teknik yang sangat mengerikan, mampu menghancurkan segalanya, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Hanya seorang bocah dengan tingkat kultivasi yang rendah, yang berani melawannya, sama saja dengan mencari kematian. Tubuh Wu Chen gemetar. Ketika dia melihat Menggang menggunakan tebasan langit kerajaan, dia tahu bahwa tebasannya sebelumnya pasti tidak akan mampu menghentikan lawannya. Sekarang setelah dia melihat kekuatan bilahnya sendiri hancur, dia sama sekali tidak merasa aneh. Pedang kelima seni memotong suanyuan. Pada saat ini, Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga. Dengan energi di tubuhnya yang melonjak, dia mengumpulkan semua energi di tubuhnya dan menebas sekali lagi. Ketika bilahnya menyerang, ruang angkasa terbalik, dan dunia berguncang. Kekuatan yang menakutkan melonjak seperti gelombang yang dahsyat, mengguncang langit dan mengguncang bumi. Raungan. Suara raungan naga keluar dari tengah-tengah pisau pembunuh naga. Kemudian, semua orang melihat kekuatan yang sangat kuat meletus di udara. Pada saat itu, langit dan bumi berguncang saat gelombang energi pedang yang mengerikan meledak dari pisau pembunuh naga, membawa serta energi yang dapat menghancurkan segalanya saat menebas ke arah Menggang. Kerumunan itu terkesiap sekali lagi, mereka tidak menyangka bahwa bahkan di tangan Wu Chen, sebenarnya ada gerakan yang begitu kuat, dan ketika bilah itu menebas, apalagi ahli, bahkan ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, mungkin tidak akan mampu menahannya, dan akan dihancurkan oleh bilah itu. Di seberang mereka, ekspresi Menggang juga menjadi gelap. Dari tebasan Wu Chen, dia juga bisa mencium kekuatan tirani. Kekuatan semacam itu sangat mengerikan dan dapat menghancurkan segalanya. Tebasan langit kerajaan. Tubuh Menggang gemetar saat dia mengaktifkan tebasan langit kaisar. Serangan yang mengerikan itu seperti meteorit yang jatuh, dengan ganas menyerbu ke arah Wu Chen, seolah-olah itu akan menghancurkannya. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Menggang mengaktifkan tebasan langit kaisar dan melancarkan serangan kuat ke arah Wu Chen. Tidak peduli seberapa kejam gerakannya ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Menggang. Ledakan. Di udara, dua serangan yang menggemparkan dunia akhirnya bertabrakan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Seketika, langit dan bumi bergetar saat ruang bergetar. Energi yang kuat meledak dari pusat seperti gunung berapi yang meletus. Energi itu melesat keluar dengan gila ke segala arah. Tanah yang kokoh terhempas oleh gelombang energi ini, dan bumi hancur berkeping-keping.
Semua orang terperanjat saat mereka mundur jauh. Mereka tidak berani mendekati energi yang begitu mencengangkan. Jika energi ini melesat keluar, mereka yakin itu akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Mereka tidak bisa menahannya. Mu Yuxue, pangeran kelima, dan seluruh wilayah Hengling semuanya sangat gugup, bahkan tubuh mereka gemetar, dan mata mereka menatap langit tanpa berkedip, khawatir setengah mati. Mereka tahu bahwa Wu Chen sangat kuat. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi Empirean pertama dari tahap bela diri sejati, tetapi bahkan ahli di Empirean kedua dari tahap bela diri sejati dan ahli Empirean ketiga dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya, dan ia telah membunuh mereka. Namun, lawan yang ia hadapi saat ini bukan hanya tahap bela diri sejati biasa, tetapi ahli sejati di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati. Menghadapi ahli yang begitu menakutkan, apakah ia masih memiliki peluang untuk menang? Itu akan sulit. Di udara, energi yang menakutkan itu terus-menerus bergetar dan melonjak, seperti gelombang yang marah, menyapu daratan dan mengguncang Wu Chen dan Meng Gang, menyebabkan mereka mundur, mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatannya. Wu Chen terdorong ke belakang, tubuhnya terus-menerus gemetar, dan ia tidak dapat menahan seteguk darah di dadanya. Melihat itu, hati pangeran kelima dan yang lainnya langsung menegang, hati mereka tiba-tiba merasakan firasat yang kuat. Setelah mundur beberapa puluh meter dengan paksa, Wu Chen akhirnya berhasil menghentikan dirinya sendiri. Mengangkat tangannya, dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati memang kuat, dan dengan kekuatannya saat ini, menghadapinya masih sangat sulit. Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran yang pahit dan pahit. Badai energi yang mengerikan berlanjut selama 1 menit penuh sebelum perlahan menghilang. Pada saat ini, tatapan semua orang beralih ke langit, mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Kekuatan Meng Gang jauh lebih kuat dari yang dapat dibayangkannya. Serangan sebelumnya, sangat mengerikan, dan dapat menghancurkan segalanya, bahkan seorang ahli di Empirean keempat dari tahap bela diri sejati seperti dia terguncang hingga energi darahnya melonjak, dan terus bergetar, hampir tidak dapat mengendalikannya saat energi itu keluar dari tubuhnya. Bocah, kau sudah terluka. Mari kita lihat bagaimana kau bisa terus melawanku. Keberuntungan Wu Chen bagus, ia menekan Qi yang melonjak dalam tubuhnya, dan dalam gerakan terakhir itu, ia memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena ia telah menderita cedera parah. Namun, karena teknik yang ia latih adalah teknik tubuh emas abadi, fisik orang yang berlatih teknik itu jauh melebihi orang kebanyakan, dengan demikian, jumlah energi yang digunakan dalam gerakan itu terbatas, dan tidak memengaruhi kemampuannya untuk menunjukkan kekuatannya. Sebelum hasil akhir keluar, tidak seorang pun diizinkan untuk mengetahui siapa yang menang atau kalah. Mata Meng Gang membeku, karena bocah ini bertekad untuk mati, maka jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Ah! Dengan teriakan keras, tubuh Meng Gang bergetar, dan gelombang energi mengamuk meletus dari tubuhnya. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada kekuatan sebelumnya, dan hanya melihatnya, itu sangat menakutkan. Di bawah, orang-orang dari wilayah emas hitam tanpa sadar terkejut ketika mereka melihat keadaan Meng Gang. Mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen benar-benar akan memaksa Meng Gang ke keadaan seperti itu, sesuatu yang sudah lama tidak terjadi. Kekuatan ini, kelopak mata Wu Chen melonjak. Dari tubuh Meng Gang, dia merasakan aura yang sangat menakutkan, aura yang sangat ganas dan kuat, seolah-olah 9 surga runtuh. Itu sangat menakutkan. Dari sini, dia mengerti bahwa ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang mengerikan. Kekuatannya pasti akan mengguncang bumi. Bocah, cepat serahkan kuncinya, atau, dengan gerakanku selanjutnya, nyawamu akan sepenuhnya diurus. Meng Gang melayang di udara, diam-diam menatap Wu Chen. Gerakan selanjutnya yang akan dia gunakan, terlalu mengerikan, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia kendalikan, jadi, jika dia tidak dapat menggunakannya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak menggunakannya. Bagaimanapun, hal yang dia pedulikan, hanyalah kunci itu, dan untuk kehidupan kecil Wu Chen, itu bahkan tidak layak disebut di matanya. Namun, jika bocah ini cukup keras kepala untuk menolak menyerahkan kuncinya, maka dia tidak akan punya pilihan lain. Hanya saja pada saat itu, akan ada satu orang jenius yang berkurang di dunia ini.
Ayolah, mengapa aku, Wu Chen, harus takut? Wu Chen menggoyangkan lengannya, spirit ki di tubuhnya melonjak, kekuatan yang kuat meledak keluar, tidak ada rasa takut di matanya. Itu terpaku, menatapnya, dan tersenyum dalam hati Menggang. Karena bocah ini tidak mau mendengarkan, dan bertekad untuk mencari kematian, maka, dia pasti tidak akan bersikap sopan, dan akan langsung membunuhnya. Pada saat ini, orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Kuil langit dan kuil kuning sebelumnya persis sama, dua orang yang telah merebut kunci tidak mau menyerahkannya, dan pada akhirnya, menyebabkan dua orang dari Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati menjadi marah. Menggunakan kekuatan terkuat mereka mengalahkan mereka dalam sekali jalan dan dengan paksa merebut kunci itu. Orang-orang ini semua dari seorang jenius yang tak tertandingi dan memiliki harga diri mereka sendiri. Mereka telah bekerja sangat keras untuk merebut kunci dari tempat lain, jadi tentu saja, mereka tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Namun, menghadapi keberadaan yang lebih kuat dari mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan menyerahkan kunci itu. Saat ini, sama seperti dua orang sebelumnya, Wu Chen tidak mau menyerahkan kunci itu. Namun, nasib orang seperti ini seringkali sangat menyedihkan. Hanya ketika mereka secara pribadi menantang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, mereka akan benar-benar menyadari bahwa kekuatan mereka, dibandingkan dengan ahli yang lebih tinggi, masih jauh dari sesuatu yang dapat mereka lawan. Namun, tidak ada yang mengejek mereka karena kekuatan mereka jauh dari mereka yang membawa kunci. Mereka bahkan tidak dapat mengalahkan orang-orang ini, dan karena mereka tidak bisa, tidak ada alasan bagi mereka untuk menertawakan mereka. Bertarung, lebih baik jika kedua belah pihak menderita kekalahan yang sama. Di tempat kejadian, ada banyak orang yang menikmati kemalangan. Mereka tidak sabar menunggu Wu Chen dan Menggang untuk bertarung langsung, semakin kuat Wu Chen, semakin besar dampak yang akan ditimbulkannya, dan pada saat itu, sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak. Beberapa orang telah diam-diam mengumpulkan kekuatan mereka, dan menatap keduanya tanpa berkedip. Begitu keduanya menggunakan gerakan ini, mereka akan segera bertindak dan mengurus Wu Chen dan Menggang bersama-sama, merebut kuncinya. Di tempat kejadian, satu-satunya orang yang khawatir tentang Wu Chen mungkin adalah orang-orang di sisi domain Hengling. Mereka menatap Wu Chen dengan mata penuh kekhawatiran, teknik Menggang terlalu kuat, dan bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh manusia. Di udara, Menggang menatap Wu Chen, dan tersenyum tipis di dalam hatinya. Bocah ini sangat keras kepala, dan benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tebas langit kerajaan, tebas langit dan bumi. Menggang meraung, dan semburan energi yang kuat langsung meledak keluar. Energi ini, dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, bahkan lebih kuat, dan bahkan lebih mengerikan, langsung menyedot semua udara di ruang sekitarnya. Gemuruh, langit dan bumi bergetar, ruang bergoyang, dan terus bergetar. Gelombang energi fluktuasi yang menakutkan tiba-tiba menyebar, ingin menghancurkan kehampaan. Ketika mereka melihat Menggang dan merasakan kekuatan yang sangat kuat ini, mereka begitu takut sehingga seluruh tubuh mereka gemetar dan bergoyang tanpa henti. Kekuatan gerakan ini terlalu kuat, jika mereka melancarkan serangan terhadap mereka, tidak ada orang di sini yang bisa menahannya. Adapun pangeran kelima, Mu Yuxue dan yang lainnya, mereka begitu takut sehingga wajah mereka pucat pasi, mata mereka dipenuhi rasa takut, jika mereka maju, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan mereka dan mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Wu Chen, bisakah kau bertahan? Saat ini, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk Wu Chen, karena kekuatan serangan gerakan ini terlalu kuat, dan telah jauh melampaui ruang lingkup imajinasi mereka. Di udara, di sisi lain, Wu Chen menyaksikan semuanya dengan diam, tatapan mengamuk juga melonjak di matanya. Saat keadaannya seperti ini, dia tidak bisa menahan diri lagi, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, dan bersiap untuk pertempuran, barulah dia memiliki secercah harapan. Raging Flame Divine Phoenix. Tubuhnya bergetar, dan tian dalam tubuhnya bergejolak, dan ledakan energi yang sangat kuat meletus. Energi merah tua itu menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan seluruh tubuh Wu Chen terbakar hebat, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berkobar-kobar.
Dalam sekejap, semua ki spiritual universal di udara berjatuhan hebat saat mengalir deras ke arah Wu Chen. Di bawah pengaruh kekuatan Wu Chen yang dahsyat, mereka juga terbakar dalam kobaran api, seperti awan api. Pada saat itu, gelombang panas yang menyengat menyebar dari udara, menyebabkan suhu ruang di sekitarnya meningkat dengan cepat. Seolah-olah udara dikukus, dan gelombang panas melonjak dan membakar dengan ganas. Terlalu panas. Rasanya seperti mulut gunung berapi. Gelombang panas yang menyengat terus melonjak dan mengguncang langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan terus menyebar, membuat orang sulit bertahan. Punggung beberapa orang sudah berkeringat dan punggung mereka basah kuyup oleh keringat. Boom! Pada saat ini, teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar di langit. Setelah itu, semua orang melihat seekor burung phoenix raksasa bangkit perlahan dari dalam api yang menyala-nyala di tubuh Wu Chen, dan kekuatan yang besar dan perkasa tiba-tiba meledak, seperti gelombang yang mengamuk yang mengguncang langit dan bumi. Semua orang terkejut, ekspresi mereka sangat berubah saat mereka melihat burung phoenix yang sangat besar itu dengan kaget. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Wu Chen benar-benar akan meletus dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak dapat mempercayainya. Burung phoenix raksasa itu perlahan-lahan mengeras. Gelombang demi gelombang fluktuasi energi yang besar menyapu dengan gila-gilaan, mengguncang seluruh dunia. Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Sejak dia terlahir kembali, dia belum pernah menggunakan jurus Raging Flame Divine Phoenix ini sedemikian rupa sebelumnya. Namun, menghadapi serangan kuat Menggang, dia tidak peduli sekarang, karena dia harus mengalahkan orang ini. Karena konsumsi energi yang sangat besar, wajahnya sepucat kertas. Namun, karena api di sekitarnya, tidak ada yang tahu. Swiss, burung phoenix itu melebarkan sayapnya, dan kekuatan dahsyat meledak dalam sekejap. Langit dipenuhi ledakan saat ditelan oleh kobaran api, menciptakan ruang hampa. Pada saat ini, menghadapi keterampilan unik Menggang, Wu Chen tidak berani menahan diri sama sekali, dan melepaskan semua kekuatannya. Ledakan, burung phoenix itu melebarkan sayapnya dan terbang. Tubuhnya yang besar dikelilingi oleh bola api yang mengamuk, yang mampu membakar habis semua yang ada di dunia. Di sisi lain, ekspresi Menggang juga sangat berat. Melihat burung phoenix besar di atas kepala Wu Chen, dia mengerti bahwa kekuatan pihak lain di balik gerakan ini juga sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasinya. Namun, teknik pamungkasnya juga mengandung kekuatan tak terbatas dan sangat tirani. Dengan satu serangan, seluruh dunia akan hancur dan semuanya akan hancur, jadi dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat atau tirani teknik Wu Chen, mustahil bagi teknik itu untuk menandinginya. Royal Sky Slash. Tubuh Menggang bergetar, dia berteriak, mengaktifkan tebasan langit kaisar, dan menyerang Wu Chen dengan serangan terkuatnya. Ketika tebasan langit kerajaan muncul, udara yang memenuhi udara meledak dan terbelah secara paksa. Gelombang kekuatan yang mengerikan meledak dengan hebat, dan seperti badai yang dahsyat, menelan segalanya. Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Kekuatan teknik ini benar-benar terlalu kuat. Itu melampaui imajinasi mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa sebenarnya ada keterampilan unik yang begitu kuat di dunia ini. Di sisi lain, kelopak mata Wu Chen juga berkedut hebat. Saat dia merasakan kekuatan yang kuat ini, dia tahu bahwa serangan lawan pasti memiliki kekuatan yang mengguncang bumi. Jika dia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya pasti di luar imajinasinya. Oleh karena itu, tidak peduli berapapun harga yang harus dia bayar, dia harus memblokirnya. Dia sama sekali tidak bisa mundur. Feng-feng ilahi api yang mengamuk. Wu Chen meraung dengan keras, dan energinya yang kuat mengalir ke burung phoenix. Burung phoenix menjerit ke langit, lalu, ia melebarkan sayapnya dan menukik ke bawah, seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar, seolah-olah ia telah terbang keluar dari api. Bang! Saat burung phoenix terbang keluar, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan kekuatan yang mengerikan segera meledak keluar, menelan seluruh ruang. Dalam sekejap, ruang bergetar, awan berubah, tanah bergetar hebat, dan energi melonjak tanpa henti. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada langit. Di lokasi itu, burung phoenix dan Heavenly Emperor Slash seperti dua meteor raksasa yang saling menyerang dengan kecepatan yang luar biasa, hampir bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan yang menggemparkan.
Wu Chen, berusahalah sekuat tenaga. Meskipun pangeran kelima, Mu Yuxue, dan yang lainnya tidak menaruh banyak harapan pada Wu Chen, itu karena mereka melihat bahwa Meng Gang terlalu kuat. Akan tetapi, mereka tetap berharap Wu Chen dapat menciptakan keajaiban dan mengalahkan Meng Gang dengan cara yang menantang surga. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli terkuat di wilayah Hengling mereka, jadi jika dia mati, wilayah Hengling mereka pasti akan menderita kerugian besar. Bagi wilayah Hengling mereka, itu pasti tidak akan menguntungkan mereka sedikit pun. Ledakan. Akhirnya, kedua kekuatan itu bertabrakan, dan suara yang mengguncang bumi bergema di udara, menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan penyebaran suara itu, ada badai energi yang kuat. Gelombang badai energi ini, dibandingkan dengan penyebaran suara, bahkan lebih cepat, lebih luas, dan lebih kuat. Energi yang dahsyat menyapu keluar dari pusat tabrakan dan menyebar ke segala arah, seolah-olah itu adalah meriam. Perasaan ini sungguh tak terlukiskan. Pada saat ini, mata semua orang berkumpul di udara, dan tatapan mereka tertuju pada Wu Chen dan Meng Gang. Mereka semua ingin melihat, siapa yang akan memperoleh kemenangan terakhir dalam gerakan pamungkas ini. Di sisi lain, di depannya, kekuatan Emperor Sky Slash bagaikan meteor raksasa, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Terjadi konfrontasi antara keduanya, dan tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Adapun yang lain, mereka hanya dapat melihat gelombang demi gelombang energi ganas meletus, membentuk badai yang menyapu ke segala arah. Serangan ini terlalu kuat, layak disebut ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Saat Wu Chen menyaksikan semua ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Harus dikatakan bahwa ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati sangat kuat, dan jika bukan karena dia mengendalikan begitu banyak teknik sempurna yang kejam, dia pasti tidak akan mampu melawan mereka secara langsung, dan tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Dibandingkan dengannya, Meng Gang, yang berdiri di seberangnya, tampak lebih terkejut. Bagaimana ini mungkin? Meng Gang menyaksikan semua ini dengan kaget, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tebasan langit kaisar dengan kekuatan penuhnya tidak akan mampu melakukan apapun pada Wu Chen. Awalnya, menurut perkiraannya, begitu dia menggunakan gerakan ini, itu pasti akan sekuat mencabut rumput kering dan menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan ini. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Kekuatan Wu Chen sangat mengerikan. Bahkan jika itu dia, ketika menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap tidak akan mampu mencapai kemenangan yang luar biasa. Namun, apapun yang terjadi, ia harus mengalahkan Wu Chen hari ini. Kalau tidak, jika masalah ini menyebar, siapa yang tahu bagaimana orang lain akan mengejeknya. Tidak peduli berapapun harga yang harus ia bayar, ia harus mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran ini. Gunung Tianfeng, Meng Gang berteriak keras. Sebuah bola cahaya yang menyilaukan meledak dari tubuhnya. Ini adalah kelas atas. Semua orang terkejut lagi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Meng Gang benar-benar dipaksa sedemikian rupa oleh Wu Chen, bahkan menggunakan kelas atas miliknya sendiri. Ini sungguh tidak terbayangkan. Adapun Mu Yuxue, pangeran kelima dan yang lainnya, mereka bahkan lebih gugup. Awalnya, gerakan Meng Gang sudah sangat mengerikan, tetapi sekarang dengan kelas atas, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Di sisi lain, ekspresi Wu Chen juga berat. Dilihat dari cahaya terang yang meledak dari tubuh Meng Gang, kelas atas miliknya ini bukanlah kelas atas biasa, bahkan di antara kelas atas, kemungkinan besar itu adalah yang luar biasa. Harus dikatakan bahwa orang-orang dari wilayah emas hitam benar-benar diberkati dengan kondisi yang unggul dan sumber daya yang melimpah. Akan tetapi, ada es bermutu tinggi di tubuh Meng Gang, dan ada juga es bermutu tinggi di tubuhnya. Faktanya, dibandingkan dengan milik Meng Gang, rangkaian es bermutu tinggi ini jauh lebih kuat, karena bagian es bermutu tinggi ini diciptakan olehnya menggunakan besi hitam. Selain itu, ia telah melahap harta karun spiritual yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kualitas dan kekuatannya meningkat pesat.